Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada dua dan kedua-duanya untuk ketiga kandidat. Yang pertama, masalah citra eksklusifan Senat. Ini adalah masalah yang selalu dari tahun ke tahun kita hadapin, dan untuk masalah ini tahun ini sudah ditawarkan kepada mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi khususnya Senat untuk berkontribusi langsung bersama Senat untuk membawa nama baik Senat dan FKYARSI itu tersendiri dengan cara, contohnya itu adalah YMF, kasusnya itu saat YMF ini dikeluarkan kepada seluruh mahasiswa FKYARSI di seluruh fakultas, di seluruh angkatan, mereka sangat antusias. Mereka nanya kapan, oke, antusias yang sangat-sangat besar. Tapi saat pendaftaran itu dibuka, itu sangat-sangat minim. Dan yang saya ingin tanyakan adalah, apa cara kalian untuk men-trigger, untuk mengajak, dan untuk membawa mahasiswa yang merasa bahwa Senat ini adalah eksklusif, untuk mereka merasakan bahwa Senat ini adalah milik mereka juga. Bentuk nyata, bukan normatif. Apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana caranya kalian bisa membawa mahasiswa ini merasakan Senat juga adalah keluarga mereka? Bentuk nyata, bukan normatif. Itu yang sangat saya tekankan. Kalau normatif semua juga bisa jawab. Yang kedua, apa motivasi kalian mengikuti pemira ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sistem apa yang menurut kalian dirasakan kurang efektif pada tahun ini, dan bagaimana langkah kalian untuk memperbaiki sistem tersebut? Dan lagi-lagi saya minta ini adalah bentuk nyata, bukan normatif, bukan janji palsu. Jadi saya harap semua yang ada di ruangan ini menjadi saksi bagaimana mereka menjawab ini dan bagaimana mereka akan melaksanakan ini selama setahun ke depan. Dan ini akan mereka pertanggungjawabkan kepada kalian sebagai mahasiswa dan sebagai anggota Senat, sebagai anggota organisasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya yaitu mungkin kita akan sedikit berbeda cara berpikir atau mengajak mahasiswanya. Yang saya pikirkan kalau misalnya dengan YMF tidak bisa, dengan tender angkatan tak. Itu adalah aktivasi di mana setiap angkatan akan memegang satu program kerja yang Senat berikan gitu, atau yang Senat amanahkan. Tender angkatan tak. Yang kedua, motivasi saya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengamalkan ilmu organisasi yang sudah saya dapat di SMKI maupun organisasi lainnya untuk kemajuan Senat yang lebih baik lagi. Yang ketiga, sistem apa yang menurut kalian kurang baik? Menurut saya, sistem yang terlalu banyak acara, yang acaranya itu berdampak tidak langsung ke anggota Senatnya maupun mahasiswa. Jadi langkah konkretnya adalah saya ingin mengefisienkan untuk tahun depan, efisiensi program kerja diminimalisir. Jadi program kerja yang sedikit-sedikit kalau bisa disatukan atau digabungkan dengan program kerja lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama untuk cara mengajaknya adalah mengajak mahasiswa tentunya dibutuhkan informasi. Bagaimana cara informasi itu dapat menyebar ke seluruh mahasiswa? Yang saya ingin terapkan adalah ini lebih khususkan ke Departemen Infocom, yaitu seperti dilakukannya penghapusan situs-situs pada departemen, seperti ada di Twitter, ada Departemen Kastra, Departemen PDNK, ada Departemen Medikasi dan Departemen sebagainya, itu dihapuskan dan hanya maksimalkan satu situs di Twitter itu, yaitu SMA FKUY. Jangan dilingkat di webnya itu SMA FKUY. Dan di SMA FKUY, di web SMA FKUY itu nanti akan berisi informasi-informasi tentang kegiatan Senat FKUY seperti IMF, dan juga nanti kita mengajak mahasiswa melalui Twitternya, mengajak buka web ini untuk melihat apa sih IMF itu dan bagaimana cara berjalannya. Untuk yang kedua, motivasi saya sebagai ketua Senat untuk memperbaiki Senat dan membantu teman-teman saya ke depannya dalam menjalankan organisasi Senat. Lalu sistem ekonomi efektif yang pertama, seperti IMF, diketahui ketua acaranya dipimpin oleh seorang
dari 2011 yang kurang berpengalaman. Bagaimana kedepannya yang saya maksud adalah ini diketuai oleh senior yang sedang akan terjadi di IMF ini. Jadi saya maksud adalah IMF diketuai oleh senior, bukan oleh angkatan yang baru. Lalu yang kedua, mengenai kepanitiaan. Diketahui seperti beberapa periode sebelumnya, kepanitiaan adalah masalah yang klasik, yaitu di mana masih ada ketidakjelasan dalam pembagian kepanitiaan. Itu di mana ada yang megang 5 kepanitiaan, ada 2 kepanitiaan. Jadi saya ingin terapkan adalah pembagian kepanitiaan di awal, ditentukan dari awal. Jadi si orang ini akan ikut kepanitiaan ini, sehingga dapat yang jelas dan perencanaan yang lebih baik. Terima kasih. Lanjut ke kandidat nomor 3. Ya, sebenarnya yang menjawab soal keeksklusifan senat. Sebenarnya keeksklusifan sendiri juga sebenarnya apa ya, bentuk dari subjektifan seseorang. Seberapa usaha senat untuk yang membuat senat tidak eksklusif kepada mahasiswa, kalau bagi mahasiswa itu masih merasa kurang, menurut saya mereka harus berkoar-koar kalau ini masih eksklusif. Tapi bagaimana kita meminimalisirnya adalah dengan cara mungkin untuk acara-acara besar senat, anggaplah seperti Yarsi Medical Fair, akan kita bikin bidding. Bidding ini adalah membuat, kita akan bikin calon-calon siapa saja ketua pelaksananya, tapi dari senat sendiri, namun bisa dipilih secara terbuka oleh para mahasiswa. Dan itu membuat mereka merasa, oh artinya saya turut serta dalam pemilihan siapa ketuanya, dan saya yakin kalau dia bisa menjadi ketua yang baik. Dan juga soal penyebaran informasi, soal kooprekan yang harus lebih luas lagi. Dan juga soal pemastian job desk masing-masing. Mungkin kenapa tidak banyak yang mendaftar karena masih bingung apa job desk saat acara itu. Mungkin dengan penegasan job desk dan juga bagaimana keuntungan mereka saat berjoin menjadi Ampanik itu akan membuat semuanya lebih baik. Dan juga mungkin untuk saya punya ide, saya kemarin ke Unpad dan sempat melihat kalau misalnya senatnya itu punya papan tulis seperti itu, kayak kalender gitu, jadi Senin sampai Jumat seperti itu. Dan itu ada proker-proker dilaksanakan tiap harinya. Mungkin dengan cara seperti itu, maka para mahasiswa tahu apa yang dilakukan senat minggu itu dan juga di mana kapannya. Karena menurut saya dengan broadcast itu kadang-kadang masih simpang siur, karena tidak semua orang mendapatkan broadcast yang sama ataupun isinya yang sama. Dan menurut saya keefektifan soal sistem yang sekarang, saya ingin di senat berikutnya ada job desk yang cukup jelas antar departemen ataupun antar para follower yang ada di atasnya. Saya ingin beberapa departemen yang mungkin tahun ini kurang di follow up oleh para yang semestinya memfollow up, harus di follow up lebih keras lagi dan lebih tegas lagi dan sesuai dengan jalur masing-masing. Terima kasih.